Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puja puji syukur kita marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Dia masih memberikan kita kesehatan baik dari sisi jasmani maupun rohani sehingga kita masih bisa dan lancar menjalankan salah satu kewajiban kita yaitu ibadah puasa sesuai dengan ajaran agama Islam. Salawat dan salam juga tak luput kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, di mana beliau telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang yang disinari oleh iman dan Islam. Halo sobat takjil semua, ketemu lagi nih bareng kita dalam tausiah kajian bersama lisensi dengan saya sendiri Muhammad Rizkyani Fulu, mahasiswa semester 6 Perbankan Syariah dan juga salah satu kader dari KC Lisensi UIN Jakarta. Pada sesi kali ini kita akan sedikit memberikan pesan membahas tentang apa saja sih kewajiban bagi umat muslim terhadap Al-Quran. Nah, apalagi dalam kesempatan kali ini kita akan disajikan dalam malam yang penuh dengan keutamaan, yaitu malam Nuzulul Quran. Malam Nuzulul Quran adalah malam yang sangat agung, di mana di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Secara bahasa, malam Nuzulul Quran adalah malam diturunkannya Al-Quran. Tapi dalam segi istilah, yaitu malam di mana Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah, dan kemudian dari Baitul Izzah diturunkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Adapun beberapa kewajiban sebagai kita umat Islam yang harus kita jalankan dan harus kita patuhi terhadap Al-Quran, yaitu yang pertama adalah mengimani Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran juga menjadi petunjuk bagi umat manusia. Tanpa kita mengimaninya, kita tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Dalam bulan suci Ramadan ini, alangkah indahnya jika kita selalu membaca Al-Quran, karena ketika kita membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan, maka kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah mentadabburi Al-Quran atau merenungi Al-Quran itu sendiri, baik dari segi manfaat maupun faedah yang kita dapat dari ayat-ayat suci Al-Quran. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Muhammad ayat 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubi afqaluha. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau karena memang hati mereka tertutup? Yang keempat adalah menghafalkan Al-Quran. Ayat suci Al-Quran yang kita baca saat sholat, yaitu Al-Fatihah dan juga surah-surah terpilih. Maka dari itu, alangkah baiknya jikalau kita menghafalkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Idealnya adalah menghafal Al-Quran seluruhnya ataupun 30 juz. Karena kedudukan seorang penghafal Al-Quran sebanding dengan hafalan Al-Quran yang dia hafal. Semakin banyak hafalan Al-Quran, semakin tinggi kedudukannya ketika di akhirat kelak. Yang kelima adalah mengamalkan Al-Quran. Setelah kita membaca, mempelajari, dan juga mentadabburi Al-Quran itu sendiri, lalu kita mengamalkannya, kita bakalan tahu mana yang baik maupun yang buruk bagi diri kita sendiri. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Maka Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, dan ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang keenam adalah mendakwahkan sekaligus mengajarkan Al-Quran itu sendiri. Kewajiban selanjutnya bagi kita adalah mendakwahkannya. Karena ketika kita mendakwahkan Al-Quran, maka kita menjadi manusia terbaik dalam sisi Allah. Yang ketujuh adalah membela dan memperjuangkan hak-hak Al-Quran itu sendiri. Pada hakikatnya, Allah tidak membutuhkan pembelaan kita. Tetapi ketika kita membela Al-Quran,
maka Allah akan menolong kita dalam segala waktu. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Muhammad ayat 7 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbits aqdamakum. Yang terakhir ataupun yang kedelapan adalah menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tak cukup bagi kita pribadi untuk mengamalkan atau mengetahui manfaat dari Al-Quran itu sendiri, tetapi kita perlu menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Nilai-nilai dari Al-Quran harus kita teladani dan harus kita laksanakan bersama-sama, tetapi bukan secara pribadi, karena itu sudah menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pesan saya terakhir, marilah kita sama-sama membaca dan mempelajari Al-Quran, lalu menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Nantikan konten-konten takjil selanjutnya. Stay healthy dan keep spirit. Walakhir, idza tamal amru zoharan nukson, atimah sayak, Allahu musta'an. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.